Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi bid dharaini amin. Wa la yakunu mutawadi'an hatta yakuna 'arifan bi nafsihi. Dan tidak dikatakan seseorang itu memiliki sifat tawadhu atau rendah hati hatta yakuna 'arifan bi nafsi, sehingga dia betul-betul mengenal dirinya. Mengenal dirinya yang bagaimana? Mengenal dirinya yang penuh dengan keterbatasan. Betul, manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah. Tetapi bukan berarti kelebihannya itu membuat dia boleh sombong atau membanggakan diri. Karunia kelebihan yang diberikan oleh Allah itu hendaknya bisa membuat dia banyak bersyukur dan juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan dan kemanfaatan untuk orang lain. Bukan digunakan untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, lalu kemudian dia mau berlaku semena-mena sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, ini namanya orang tidak tawadhu. Dia lupa kalau dia itu punya keterbatasan. Dia lupa kalau dia itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dengan dhaif, ya. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, maka penting kita mengingat diri yang lemah. Penting kita mengingat diri yang penuh dengan keterbatasan. Dan ternyata mengenali diri dengan penuh keterbatasan dan kelemahan itu bisa membuat hati menjadi tawadhu. Bisa membuat diri menjadi tawadhu. Qala syair, berkata seorang penyair mengingatkan, yabna adama, wahai anak Adam, la tagarurka afiyah. Janganlah kau tertipu dengan yang namanya afiyah. Afiyah ini ya bisa maknanya kesenangan atau kebahagiaan, atau bisa juga namanya kemuliaan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Afiyah juga ya maknanya ya kesehatan, keafiatan. La tagarurka. Jangan kalian sampai tertipu. Alaika syamilatu. Ingat, bagi kalian ada tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Maka jangan tertipu dengan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Fal umru ma'dud. Karena umurmu itu terbatas.
Umur kita ini ada batasnya. Umur kita ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tertipu dengan kemuliaan, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan karunia, kalau kita diberikan kemuliaan oleh Allah, gunakan dia untuk memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat kepada orang. Jangan malah karunia yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita gunakan berlaku semena-mena kepada orang lain. Berbuat zalim kepada orang lain tanpa merasa bersalah. Na'udzubillah min dzalik. La tagrurka afiyah alaika syamilatun fal umru ma'dud. Ingat, jangan kemuliaan itu membuat engkau lupa bahwa padanya ada tanggung jawab, karena umur yang Allah berikan kepadamu terbatas. Ma anta illa kazar'in inda hadratihi. Maka tiadalah engkau kecuali seperti tumbuh-tumbuhan yang lagi hijau. Kita menanam padi, ketika dia tumbuh bagus, hijau, itu tanam-tanaman. Gen bangket, penelet pade, penelet apa, bagus, ruana kan. Senang kita lihat. Tapi likulli syai'in minal afat maksud. Bukan berarti tanaman yang baik itu aman dari yang namanya hama yang bisa merusak. Ya na berarti demena bagus tanaman pe ampo ya na ganili seda. Karena banyak afat yang mengancam. Ara engkenana orang, ara engkenana ulet, ara engkenana begang, ara macam-macam. Jadi sesuatu yang baik bukan tidak ada ancaman. Maka di sini perlunya kita berhati-hati. Jadi mulai bagus, tanaman ya dijaga, dirawat baik-baik. Lakukan hal yang akan bisa mengamankan dia agar apa yang merusaknya itu jangan bisa masuk. Diri kita juga seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya ibarat tanaman yang hijau. Dengan kemuliaan kita, maka orang kagum melihat kita. Kita juga mungkin merasa senang dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi hati-hati, kita bukan aman dari fitnah. Bukan berarti ketika kita mulia, ketika kita mendapatkan karunia, lalu kita aman dari hal-hal yang merusak. Maka pandai-pandai jaga diri. Maka berhati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam bertindak. Ini namanya menguatkan sifat tawadhu dalam diri kita. Tawadhu ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama sekali di akhir zaman ini sangat dibutuhkan. Karena kalau kita lihat jarang sekali orang memiliki sifat mulia namanya tawadhu. Oh, ternyata jarangnya orang memiliki sifat tawadhu karena dia tidak pernah mau mengenal dirinya yang punya keterbatasan. Yang ada pada dirinya adalah kehebatan, yang ada pada dirinya adalah membanggakan diri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan tawadhu dalam diri kita. Wala yakunu 'arifan binafsi. Dan tidak akan pernah dikatakan mampu mengenal dirinya hatta yakuna aqilan fil kalam, kecuali orang itu setiap berbicara memikirkan dulu apa yang dia bicarakan. Artinya yakna sekedar ngeraos,
Dia tidak ngelantur dalam berbicara. Dia pikirkan dulu apa yang dia bicarakan. Ini kalau saya ucapkan, ada yang tersinggung nggak? Jadi dia pikirkan. Ini kalau saya ngomong, ada yang tersakiti hatinya nggak? Dipikirkan baik-baik. Maka yang keluar dari mulutnya, setiap dia berucap adalah sesuatu yang bermanfaat. Ketika dia menyampaikan sesuatu, maka orang merasa senang mendengar. Karena apa yang dia sampaikan adalah hal-hal yang mengandung hikmah. Tidak menyinggung perasaan, tidak menyakiti hati. Karena sekali lagi, apa yang dia ucapkan sebelumnya dia pikirkan. Pikirannya dulu, pikiran dulu. Seperti ini kita diajarkan oleh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi sebelum kita berbicara, apa yang kita akan bicarakan itu pikirkan. Karena kalau kita berbicara kemudian menyakiti perasaan orang lain, kalau kita berbicara menyinggung perasaan orang lain, itu adalah satu tindakan dosa. Dan kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah kalau kita belum minta maaf. Nah, maka berhati-hati. Kecuali kepada termasuk juga kepada orang-orang yang sedang diberikan kanggo sama Allah. Hati-hati. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan ngomong. Apapun yang kita ucapkan tidak berani dibantah karena kita sedang berkuasa umpama. Betul tidak berani dibantah, tapi ingat di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat. Jangan bangga dengan apa yang Anda katakan karena Anda tidak berani dibantah orang. Ingat, ada kiri kanan Anda malaikat yang mencatat apa yang Anda sampaikan. Dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban Anda di akhirat. Hati-hati. Hati-hati. La yakunu arifan binafsih. Tidak akan pernah dikatakan bisa mengenal dirinya sendiri manusia itu hatta yakuna aqilan fil kalam, kecuali dia memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan. Apa yang akan dia ucapkan. Daripada kita berbicara yang tidak karu-karuan, apalagi kalau kita berbicara yang bisa menyakiti atau menyinggung perasaan orang, maka bukankah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu berbicara, berbicara yang baik, tidak menyakiti perasaan orang. Tapi kalau kamu tidak bisa berbicara yang baik, aw liyasmut, maka lebih baik memilih diam. Aduh, bagusan. Jangan bicara, jangan ngeraos. Dan itu Nabi sampaikan di awal hadis itu sebagai salah satu ciri orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga betul-betul beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, maka ketika dia melihat sesuatu, lalu kemudian sesuatu itu mungkin perlu pandangan, tapi dia tidak punya ilmu untuk memberikan pandangan yang benar, maka dia tidak akan mau berbicara. Yang dia pilih adalah diam. Yang dia pilih adalah diam. Kalaupun dia harus berbicara, maka cara dia berbicara itu adalah cara yang benar dan isi pembicaraannya tidak menyinggung orang lain. Tidak menyinggung orang lain. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kesalahan dalam berbicara itu sangat
rawan Bapak Ibu. Rawan sekali. Karena itu Nabi mengkaitkannya dengan sifat mengenali diri ketika orang bisa berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati dalam berbicara, tanda orang mengenali diri. Kemampuan orang mengenali dirinya dengan keterbatasan menandakan dia memiliki sifat tawadhu. Karena memang tiga hal ini memiliki keterkaitan ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hati-hati dalam berbicara, kemudian mengenali diri. Dan ini sudah diingatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka kaitannya dengan itu Bapak Ibu, ada seorang ulama namanya Bashir Ibnul Haris mengingatkan kepada kita, idza a'jabakal kalam fasmut. Jadi kalau kamu akan kagum dengan pembicaraan, maka fasmut, lebih baik kamu diam, kata beliau. Jadi kalau kita mau bicara, lalu kemudian apa yang kita bicarakan itu akan menyombongkan diri kita, akan membanggakan diri kita, wah, kita wah paling kena, kita wah paling kanggo dan sebagainya. Beliau mengingatkan pasmut, lebih baik kamu diam daripada kamu akan membanggakan diri dengan pembicaraan. Atau kita menanggapi sesuatu itu dengan membanggakan diri, pasmut, maka lebih baik kamu diam, lebih baik diam. Wa idza a'jabaka sum fatakallam. Dan jika engkau bangga dengan diam, fatakallam, maka berbicaralah. Maksudnya apa? Kalau diamnya kita itu membuat kita merasa bangga, dalam arti kata, wah biarin aja dia begitu. Sementara ada hal yang memang perlu dijelaskan, maka fatakallam. Ya, di situ sebaiknya berbicara. Berbicaralah supaya semuanya bisa memberikan nilai-nilai kebaikan. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang penting kita hidupkan, ya, terutama sekali pada akhir-akhir zaman ini, di mana nasihat-nasihat baginda Nabi dalam hadis ini yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memperoleh pengakuan menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman, kecuali kita memiliki sifat kelemah lembutan seperti awal dari hadis yang kita baca. Kita dikatakan beriman kalau kita memiliki kelemah lembutan, ya. Kelemah lembutan dalam bersikap, kelemah lembutan dalam bergaul, kelemah lembutan dalam berinteraksi dengan siapapun. Dan tidak akan dikatakan memiliki kelemah lembutan kecuali kalau orang itu memiliki sifat menyelamatkan orang lain. Apakah menyelamatkan dengan ucapannya, menyelamatkan dengan tindakannya, menyelamatkan dengan perbuatannya. Dan tidak dikatakan menyelamatkan seseorang itu kecuali dia memiliki pengetahuan yang bisa dia gunakan untuk memberikan manfaat kepada sesama. Sampai dengan ujungnya hadis ini yang cukup panjang mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya kita menumbuhkan tawadhu yang dilandasi dengan sumber pengenalan diri, dan juga yang paling inti adalah kehati-hatian dalam berbicara. Maka mudah-mudahan hadis ini bisa kita amalkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, kita selalu dalam kebenaran,
selalu mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan juga lebih-lebih keselamatan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.